materi berikutnya yaitu tentang radikalisme ya. Nah, ini dasar hukum tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Indonesia, kemudian tentang Undang-Undang RI tahun 46 tentang KUHP dan Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ya nomor 15 tahun 2003. Kemudian pasal 1 tentang tugas pokok dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, penegakan hukum ya, ini pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tentang Polri. Berikutnya ya, penyebab keinginan dan perubahan kondisi ekonomi politik secara revolusioner, keinginan untuk mengubah dasar atau ideologi Pancasila dengan dasar ideologi lain. Ini ya, kemudian keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini penyebabnya muncul radikalisme. Ini cukup berbahaya. Jadi kalau adik-adik sudah mulai ada yang mulai berpikir-pikir tentang atau temannya berpikir tentang ideologi kudu harus diganti, Pancasila harus diganti, kemudian keinginan memisahkan diri dari NKRI, ini sudah mulai adanya bibit-bibit tentang radikalisme. Ya, maksud tujuan menjalin komunikasi interaksi dengan baik ya, kemudian meningkatkan rasa nasionalisme tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya. Apa itu radikalisme? Ya, radikalisme kita tahu suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan pembaharan sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan. Jadi ingat ya, radikalisme itu dengan kekerasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan dan maju dalam berpikir untuk atau bertindak. Ya. Radikalisme adalah paham aliran yang radikal dalam politik, menginginkan perubahan sosial politik dengan kekerasan secara drastis. Jadi langsung pengen drastis ya. Sikap ekstrim menghendaki perubahan sistem di mana sampai ke akarnya. Radikalisme agama yang sekarang akhir-akhir ini sering muncul, tindakan ekstrim yang dirasakan seorang atau kelompok orang yang cenderung menimbulkan keresahan mengatasnamakan agama tertentu. Ya, ini pola aksi mereka meledakkan bom ya di tempat-tempat ibadah, tempat umum. Serangan dengan menggunakan senpi atau senjata api, senjata tajam, membajakan alat transportasi, pesawat, bis, kereta api dan sebagainya, pembunuhan yang biasanya dengan sasaran pejabat, pemerintah, pengusaha, tokoh politik, tokoh masyarakat. Di Indonesia sudah ada beberapa yang terjadi. Kemudian penggunaan komputer, internet, kelompok terorisme, cyber terorisme dan narkoba untuk biaya dan mendukung jaringan terorisme di sejumlah negara, narkoterorisme. Ciri-ciri radikalisme ini yang perlu diketahui adik-adik. Yang pertama, fanatik terhadap pendapat sendiri, tidak mengakui pendapat orang lain. Nah, itu radikal namanya. Teman yang ngomong gak direken, pokoknya dia yang bener, itu namanya radikal. Kemudian ketaatan mutlak terhadap pimpinan kelompoknya dalam segala hal. Tapi pimpinan selalu benar ya. Itu juga berbahaya karena terlalu taat mutlak ya. Perintah bom sana, laksanakan bom, itu bahaya. Menutup diri dari pergaulan masyarakat di luar alirannya. Jadi dia masyarakat di luar alirannya, dia tidak mau bergaul, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena dia ilmunya akan sempit ya. Keyakinan sangat kuat terhadap program yang akan dijalankan ya. Jadi dia yakin bahwa programnya sangat kuat, tidak pernah berhenti dalam upaya penolakannya, kemudian menggunakan kekerasan dalam mewujudkan keinginannya, menganggap semua yang bertentangan dengannya bersalah. Ini juga cukup berbahaya. Ya, bentuk-bentuk radikalisme pertama adalah intimidasi, sikap menakut-nakuti orang lain khususnya terhadap pemeluk agama yang berbeda dengan doktrin maupun sikap yang menyebabkan ketidaknyamanan orang lain. Ini mengintimidasi agama lain atau kelompok lain contohnya. Labelisasi sesat, kafir, musyrik, paham selain paham yang mereka anut dianggap menyimpang. Nah, ini juga cukup berbahaya. Pelarangan beribadah terhadap agama lain dengan berbagai alasan. Perusakan rumah ibadah, bom bunuh diri, terorisme.
Kemudian berikutnya ya, 4 pilar penjaga hukum yaitu peraturan perundang-undangan, sistem penerapan hukum, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Ini pencegahan menjalin komunikasi dan komunikasi yang baik dengan di tengah-tengah masyarakat ya, kalau RT, RW, desa mengetahui sejak dini adanya kematian terorisme. Meningkatkan rasa nasionalisme dengan memberikan penyuluhan Pancasila dan Undang 45 serta bahayanya. Mewaspadai pendatang baru ya, ini di lingkungan sekitarnya supaya dilaporkan ada pendatang baru Pak, itu silakan. Keluarga sekolah karena anak yang menunjukkan sikap ekstrim ya. Pihak sekolah, temannya sekolah coba diwaspadai. Mewaspadai eks napi terorisme yang kembali ke masyarakat. Ya, penanggulangan radikalisme, melaksanakan dan meningkatkan ibadah sesuai dengan ajaran agama, bersosialisasi, peduli terhadap sesama, melaksanakan kegiatan bersifat positif, menjauhkan diri dari ajakan orang yang mengarah ke faham radikal, melaporkan kepada pihak berwajib apabila mengetahui ada indikasi kecurigaan terhadap kegiatan seorang atau kelompok yang mengarah pada radikalisme. Ya. Kemudian ya, ini deradikalisasi, jadi mengurangi radikalisme ya, menyadarkan pelaku eks pelaku bahwa aksi terorisme merupakan pelanggaran hukum dan menyimpang dari ajaran agama. Tidak mengucilkan eks napi terorisme kembali ke masyarakat ya, setelah menjadi hukuman, melainkan menyadarkan dan melibatkan mereka dalam kehidupan masyarakat. Dan jangan terpengaruh apabila dia sedang menginginkan radikalisme tumbuh lagi apabila para eks napi ini sudah muncul ya. Peran Polri kita tahu preventif, melakukan patroli secara rutin, kontinu, menggunakan roda 4, roda 2, kemudian preemptif ya, preemptif itu melakukan pembinaan seperti sekarang ini, penyuluhan pada masyarakat, pada sekolah-sekolah dan sebagainya. Represif, melakukan penindakan terhadap para pelaku teror ya. Himbauan, silakan apabila menemukan radikalisme laporkan Polsek Mojagung ya, kita akan tindak lanjuti, kemudian bentengi diri dengan keimanan supaya kita terhindar dari radikalisme. Sekian dan terima kasih adik-adik, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silakan dipelajari, belajar dan belajar apa itu radikalisme, apa itu narkoba, semuanya. Semakin banyak ilmu maka kita akan semakin baik ya. Semakin banyak belajar, maka pengetahuan adik-adik akan semakin banyak. Semakin adik-adik banyak berlatih, maka keterampilan adik-adik akan semakin meningkat. Apapun jenisnya pelajaran, ilmu pengetahuan, apapun jenisnya keterampilan yang dimiliki, semua akan bermanfaat bagi adik-adik di masa depan. Hindari narkoba, hindari radikalisme. Setelah ini materi akan dibawakan oleh Bapak Ibtu Subandrio tentang bullying ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Tinggal ke Pak Kepala ya.